Hey, jumpa lagi dalam Al-Asir Channel. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul pocong dalam tinjauan Islam. Benarkah asal-usul pocong itu dari orang yang meninggal dan sewaktu dimakamkan tali kain kafan mereka tidak dilepas sehingga arwah si mayit terbangun tidak tentram untuk meminta tolong dibukakan tali kain kafannya? Banyak di antara akidah dan keyakinan yang tersebar di masyarakat yang bersumber dari mitos dan tahayul, sama sekali tidak didukung dengan dalil baik Al-Quran, hadis maupun keterangan sahabat. Di antara fenomena tentang pocong, sebagian masyarakat meyakini pocong adalah jelmaan dari mayit yang kain kafannya lupa atau tidak dibuka ketika dimakamkan. Karena tidak dibuka, dia gentayangan dan mendatangi rumahnya atau masyarakat lainnya. Ada beberapa sisi negatif dari keyakinan ini. Yang pertama, keyakinan mayit kembali ke rumah setelah dimakamkan. Ini termasuk keyakinan jahiliyah yang telah diingkari oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai pada hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah menggambarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanyalah ucapan lisan saja yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada alam barzah, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki alam barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya. Yang kedua, keyakinan bahwa ruh mayit masih di dunia. Keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam bahwa orang yang meninggal ruhnya berada di alam barzah. Pada surah Al-Mu'minun yang telah saya bacakan tadi, Allah telah menegaskan bahwa ada alam barzah, dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya, masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya ruh orang yang jelek berada di tempat yang jelek. Dalam riwayat, seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah, dan beliau menjawab, ruh-ruh mereka di perut burung hijau. Burung ini memiliki sarang yang tergantung di bawah ars. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya.
Kemudian Allah memperhatikan mereka dan berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan." Namun Allah selalu menanyai mereka 3 kali, sehingga mereka merasa akan selalu ditanya. Mereka meminta, "Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu." Untuk kedua kalinya, ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula ruh orang yang jahat, mereka mendapat hukuman dari Allah sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hakikat pocong. Barangkali ada yang berkomentar, banyak bukti orang yang melihat pocong, bahkan ada yang tertangkap kamera pocong betul-betul ada. Sama sekali tidak mengingkari keberadaan pocong. Jika benar pengakuan orang yang pernah melihatnya, kita tidak menolaknya. Mengingkari hal ini sama halnya dengan menolak realita. Namun, maksud dari pernyataan itu adalah mengingkari keyakinan di masyarakat bahwa pocong merupakan jelmaan dari ruh orang yang meninggal yang tali kain kafannya tidak dilepas ketika dimakamkan. Karena jelas ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, jika Anda mengakui keberadaan pocong, yakini bahwa itu bukan jelmaan ruh manusia yang telah meninggal. Lalu, siapakah pocong ini? Jawabannya, tentu saja jelmaan jin. Jin menjelma dengan rupa pocong, karena jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terlihat oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Sebagaimana kisah Abu Hurairah, bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanannya. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. "Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah." Orang ini pun memelas meminta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggung jawab keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya Nabi bertanya kepadanya tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Benar saja, di malam kedua dia datang lagi, ditangkap oleh Abu Hurairah kembali dan memelas. Kemudian beliau lepas. Malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. "Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu." Dia pun mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai 1 ayat, maka akan ada penjagaan dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafiz mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga kemungkinan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah, "Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang ada di sana. Kamu tidak akan bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli, sebagaimana dia diciptakan. Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk lain, seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Jin bisa berubah wujud, wanita berambut panjang dengan wajah pucat, kemudian diistilahkan dengan kuntilanak. Bisa juga berbentuk manusia dibalut kain mori yang berwarna putih, kemudian diistilahkan dengan pocong atau model-model lainnya. Tentu saja, ini akan berbeda lagi dengan model klinik masyarakat di belahan daerah lainnya. Sebagian ada yang mengilustrasikan seperti vampir atau Dracula.
atau mayat hidup seperti zombie. Meskipun model-model hantu luar negeri itu dikenal di masyarakat kita, sebagaimana model kuntilanak juga dikenal di masyarakat Cina. Apapun itu, yang jelas semua itu bukan bentuk asli dari mereka, tetapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar, tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula, dan lain-lain, semuanya murni penamaan dari manusia. Baiklah, bila ditarik kesimpulan bahwa semua bentuk-bentuk jin, pocong, kuntilanak, gondoruo, kolong wewe, tuyul, dan sebagainya itu hanyalah merupakan penjelmaan dari jin. Tak ada ruh yang gentayangan. Oleh sebab itu, perkuat akidahmu, perkuat keimananmu, dan jangan pernah mengingkari Al-Quran bahwa ada ruh yang gentayangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.